Satu kata, kejujuran, ya, waktu itu. Jadi di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kalimatnya jelas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kita bangsa ini perlu kecerdasan. Nah, cerdas itu kebalikannya culas. Nah, kita menemukan seorang pembunuh, sekali lagi pembunuh yang atas perintah jabatannya mengakui perbuatannya sehingga semua terbukalah itu semua. Dan itu dengan lancar, dengan konsisten dia mengatakan itu. Nah, ketika ini dilakukan oleh seorang katakan pelaku yaitu saudara Icat, ya konsistensi tadi ternyata disangkal terus oleh yang memerintahkan kan. Dan kemudian yang lebih menyakitkan lagi ya ketika yang dibunuh itu putranya almarhum itu putranya Pak Samuel masih dihina nistakan oleh mereka-mereka yang melakukan kebohongan. Jadi ada kebohongan, kejujuran. Kami-kami di kampus itu ya para guru, guru besar, para begawan-begawati sesuai tugas Tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Artinya bentuk tanggung jawab keilmuan masing-masing sekali lagi bukan guru besar hukum aja ya lintas semua perguruan tinggi ternama di Republik ini dan luar negeri malah ya mereka menyatukan satu dipimpin oleh Prof dari UI Profesor Sulis dan Ibu Profesor Meli ya itu mereka ternyata berhasil baru 122 ini masih menyusul karena kawan-kawan ini ikut serta jadi ada apa rasa bahasa kita berhasil kepada negara ini butuh orang-orang jujur. Terlepas itu adalah pembunuh, tapi ada pengakuan dosa, ada permintaan maaf, dan kita juga bersyukur keluarganya Pak Samuel juga memaafkan atas kejujurannya. Soal perbuatan soal lain, tapi kita yang hargai adalah kejujuran. Oke. Kejujuran ini yang kita butuhkan. Makanya di konsep hukum itu dikenal. Al-Mekulas sahabat pengadilan. Nah, sahabat-sahabat pengadilan ini ya di dunia manapun telah lahir di konsep yang baru. Nah, mereka adalah menyeru ya sahabat namanya biar pengadilan itu kuat, sehat, tidak jahat. Nah, ketika pengadilan kuat, sehat, ya berani memutuskan putusan yang lebih ringan atau paling ringan karena kejujuran itu yang kita hargai. Sepertinya jaksa penuntut umum ini tidak punya urat malu sudah putus. Seharusnya para akademisi Indonesia ini tidak turun. Tetapi karena para jaksa penuntut umum ini tidak tahu aturan, tidak tahu hukum, maka para profesor, para guru besar ini turun untuk mengajukan surat kepada hakim agar terjadi keadilan bagi Richard Eliezer yang semena-mena diberikan tuntutan oleh jaksa penuntut umum lebih daripada 3 terdakwa, yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Melebihi daripada mereka tuntutan bagi Richard Eliezer 12 tahun penjara, sementara mereka hanya 8 tahun. Ini yang jaksa penuntut umum tidak tahu. Padahal yang memiliki justice kolaborator seharusnya ringan hukumannya daripada terdakwa lainnya. Namun apa mau dikata, memang jaksa ini sudah dibutakan oleh hal-hal duniawi. Seharusnya mereka malu dong. Ya, jadi kalau mereka malu seharusnya mereka mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai jaksa. Karena mereka makan gaji dari uang rakyat, tapi mereka tidak bekerja secara optimal. Adalah kita, karena Eliezer itu mencerminkan pemuda dari keluarga yang sederhana yang akan sukar sekali meraih cita-citanya, apalagi ketika kandas oleh atasannya sendiri. Lalu sebetulnya kalau kita mendukung Eliezer bukan mendukung dia pribadi, tetapi kita ingin reformasi yang total terhadap lembaga penegakan hukum, khususnya dalam hal ini adalah kepolisian. Di KUHAP-nya tidak diatur, tapi di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu, di sana kan hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Nah, nanti tergantung majelis hakimnya, artinya kan bisa dipakai, bisa tidak, artinya tidak mengikat bagi hakim. Kewajiban moral ya bagi para akademisi sekarang ini menjadi dosen hanya sekedar mentransform ilmu dan keahlian itu tidak akan menghasilkan mahasiswa yang berkarakter ya, hanya akan menghasilkan robot-robot tumpul, bahkan bahasanya semacam itu. Jadi tugas
Kami itu adalah memproduksi ilmu pengetahuan bersama dengan mahasiswa. Di mana produksi ilmu pengetahuan itu terjadi? Di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami mesti merespon apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dan itu juga merupakan mandat dari para dosen tridharma, bukan hanya mengajar, research, bikin publikasi, mengejar Scopus Q1, Q2, tetapi juga pengabdian pada masyarakat. Karena kalau tidak kita menjadi berhutang kepada bangsa ini. Bisa terjadi pada kasus apa saja ya, seperti kasus Ahok misalnya, itu publik bahkan ribuan banyaknya ya memberi dukungan, bahkan memberi KTP, fotokopi KTP, lalu juga kasus Prita. Dan sebenarnya memang sudah menjadi tuntutan publik, terutama setelah reformasi 98, bahwa proses-proses peradilan itu harus terbuka. Dan sekarang bagus sekali dengan digital ini, persidangan bisa dilihat transparansinya, akuntabilitasnya, semacam itu. Kita melihat kasus ini masih sekali sangat bising ya sejak 6 bulan yang lalu, dan ternyata setelah prosesnya berjalan baru kami tahu ada kekejian dan hal-hal yang sangat merugikan institusi kepolisian. Kebetulan saya dulu pernah berapa puluh tahun menjadi dosen di PT IKA juga ya. Bagaimana relasi kuasa itu luar biasa besar antara seorang atasan dengan bawahannya, sehingga bawahannya itu tidak bisa mengelak dari segala perintah-perintahnya. Seharusnya kan ya institusi penegakan hukum ya itu independen ya, meskipun di situ ada prinsip-prinsip militer, tetapi harusnya tidak sedemikian gawatnya relasi kuasa yang dibangun di dalam struktur organisasi kepolisian itu. Sekarang ini saya mengacu pada literatur, ada seorang hakim namanya Aharon Barak mengatakan bahwa apapun sistem hukum negara-negara, kalau hari ini hakim tetap menjadi corong undang-undang, itu tidak memberikan keadilan. Karena corong undang-undang itu bisa mengacu pada undang-undang yang sudah ketinggalan zaman, padahal masyarakat itu berkembang sangat cepat, sehingga keadilan itu juga berubah. Dan sekarang hasil reformasi Indonesia 98 ya, sampai hari ini sudah memberikan ruang kepada seorang saksi pelaku untuk bisa membongkar kejahatan-kejahatan yang tak mungkin diketahui oleh publik. Ternyata memang betul kejahatan yang melibatkan banyak orang ini memang luar biasa, kekejian dan skenario bohongnya gitu. Ya, jadi kehadiran Eliezer ini menjadi tokoh hari ini ya. Baik. Yang berani gitu. Ya, jadi diharapkan hakim itu tidak hanya membaca hukum secara tekstual saja, tetapi juga membaca hukum secara kontekstual. Harus melihat bagaimana situasi di luar proses-proses persidangan itu, secara sosial, secara psikologis, bagaimana Eliezer itu ditempatkan sebagai sahabat pengadilan. Sama sekali tidak ada urusan dengan intervensi, tetapi justru ingin menguatkan hakim bahwa kalau dia mengambil putusan yang adil, maka dia didukung oleh banyak orang termasuk para akademisi. Gitu maksudnya.